janji memang harus ditepati. Itu ajaran agama. Agama Islam dan saya kira agama yang lain juga mengajarkan demikian. Agama pasti mengajarkan agar setiap pemeluknya menepati janji-janjinya. Tentu saja janji yang baik ya, bukan asal janji. Kalau janji yang tidak benar ya apalah nggak boleh ditepati, gimana sih? Contoh, Anda janji kalau lulus ujian mau garong, mau nyuri emas, ya nggak boleh ditepati janji yang begitu. Itu janji yang melanggar aturan agama. Gimana sih? Ini terkait dengan cuitan dari Musni Umar. Tahu Musni Umar, mantan rektor Ibnu Khaldun yang diberhentikan karena punya masalah. Jadi dia mencuit begini, janji Anies terhadap warga DKI dalam kampanye Pilgub DKI 2017 ditepati seperti tidak menggusur warga dia tepati. Dia tata DKI yang indah tanpa menggusur. Itu tanda bahwa Anies bukan orang munafik. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Oke. Nah, Musni Umar menuliskan demikian terutama karena terkait dengan banyaknya orang yang kemudian membongkar jejak reputasi kinerja Anies terkait dengan Pertamina Pelumpang, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Pertamina Pelumpang kemarin, yang ternyata bahwa warga-warga yang tinggal di sekitar Pertamina Pelumpang itu menempati lahan yang sesungguhnya bukan haknya, karena itu lahan milik Pertamina. Nah, Anies kemudian memberikan izin bangunan, memberikan IMB kepada warga yang tidak berhak menempati area Pelumpang itu dengan tujuan agar Anies dipilih menjadi gubernur, karena itu bagian dari kontrak politik pada Pilgub 2017 yang lalu. Nah, kalau janji yang begini menurut saya nggak boleh ditepati, Pak Musni Umar ya. Iya, jadi deleng-deleng dulu lah janjinya loh, janji. Lucu begitu dulu. Nanti Pak Musni Umar misalkan, Anda maju rektor, calon rektor lagi kalau ditambahi kan contoh ya, walaupun saya kira nggak mungkin. Anda mencalonkan diri kembali menjadi rektor Ibnu Khaldun, misalkan besok ada pemilihan rektor lagi, Anda ikut mencalonkan, kemudian berjanji kepada kampus, ada berjanji kepada calon pemilih Anda, Civitas Akademika, misalkan di sana ada dosen-dosen wanita yang cantik-cantik, dosen-dosen udah punya suami semua, kemudian berjanji kalau saya jadi rektor nanti kalian akan saya nikahi semua gitu. Padahal mereka Anda tidak berhak menikahi mereka karena mereka sudah punya suami. Apakah janji itu kemudian harus Anda tepati ketika terpilih menjadi rektor? Itu namanya kan koplak namanya. Itu contoh biar kamu mudeng, Mar. Ya, Pak Musni Umar sudah tua tapi nggak bisa memilah dan memilih gitu loh. Ya, contoh lagi, Anda nyalon lurah, ini saya perkuat lagi lah. Kemarin juga lurah, sekarang lurah. Anda nyalon lurah di desa Anda, ya Pak Musni Umar. Anda berjanji kepada warga sekitar kuburan. Warga sekitar kuburan nggak punya rumah. Gitu. Ya, kemudian Anda janji, oke lah saya menjadi lurah. Nanti ada saya bangunkan di atas kuburan ini. Kuburan akan saya ratakan, akan menjadi rumah hunian Anda. Saya kasih EMB, saya kasih tanda pengenal dan lain sebagainya. Ya kan janji nggak benar gitu. Ya, janjinya sudah nggak benar, memenuhinya juga nggak benar. Janji-janji yang model begitu tidak boleh ditepati, Pak Musni Umar. Jadi Anda jangan sembarangan menggunakan hadis. Hadis itu digunakan untuk yang benar, bukan untuk hal-hal politik, untuk membela serampangan, orang salah dibela, gimana sih? Rektor kok begini, profesor, doktor katanya kok kelasnya begini loh, bagaimana mahasiswanya kalau rektornya model begini? Masya Allah, ya. Ini yang disebut dengan kalimatul haq uriduhal batil. Hadisnya benar, kalimatnya benar, tetapi digunakan untuk kepentingan yang batil, yang tidak benar. Lah iya, tapi ya itu tadi, ngomong yang seperti apa, janji yang seperti apa, dipercaya yang seperti apa. Justru kalau mau dikembalikan, mau dibalik
hadis ini untuk menyerang Anies pun bisa. Makanya tidak boleh kita menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan politik praktis ansih. Karena setiap dalil, setiap ayat bisa ditafsiri bermacam-macam sesuai dengan kepala orang yang menafsiri. Contohnya seperti kepalamu ini, Pak Musni Umar, hadis bagus-bagus digunakan untuk menafsiri hal untuk kepentingan politikmu. Kepentingan politik membela Anies. Jadinya kacau balau, nggak benar. Loh kalau orang lain kemudian berdalih yang sama, menggunakan hadis itu untuk menyerang Anies pun begitu. Berarti ini Anies orang munafik ini. Berbicara bohong. Di mana bohongnya dia katanya membangun rumah DP 0%, 0 rupiah, mana buktinya? Nggak ada kan? Berarti munafik. Iya kan? Kan begitu. Berbicara bohong, berjanji itu udah berbicara bohong. Mengkhianati kepercayaan. Ya kan itu termasuk bagian dari pengkhianatan. Nggak ditepati janjinya kan? Mengingkari janji juga. Tiga-tiganya mau satu, bohong. Janjinya diingkari, diberikan kepercayaan berkhianat. Kan begitu, itu kan pengkhianatan namanya. Termasuk pelumpang itu kan pengkhianatan. Tanah bukan haknya warga, kok dikasihkan ke warga kan begitu. Sebagai seorang pemimpin mestinya mengajarkan hal yang baik, memberikan contoh yang baik. Bukan mengajarkan, melegalkan hal yang tidak legal, hal yang salah. Gimana sih, walah. Bahaya. Itu satu kasus ya. Banyak kasus ini kalau diure memenuhi syarat untuk menyerang seseorang dalam konteks politik menggunakan dalil agama. Itu yang disebut dengan politik identitas. Makanya kita tidak boleh melakukan politik identitas atau politik sara lah lebih tepatnya begitu. Karena dampaknya bisa berbahaya. Menggunakan agama, mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya. Sementara ayat agama itu banyak hal yang multitafsir. Nah, kalau masing-masing menggunakan untuk kepentingan kelompoknya dengan dalil agama, kalau enggak seperti ini berarti berlawanan, bertentangan dengan agama saya. Jihad, takbir, wah, berengkolang sih.